البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Ar-Ra'iyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah. Syarah pantun Ra'iyah yang diakhiri dengan huruf Ra, yang berisikan tentang akidah keyakinan Al-Firqatin Najiyah, yaitu keyakinan kelompok yang selamat atau Ifatul Mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kata beliau, makna adz-dzafar, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan itu halaman yang ke-14 itu ya. 6. Pantun yang nomor 2, qultu khudha bi kalamin sha'ibin la tukhalifha idza rumta adz-dzafar. Artinya, aku katakan, ambillah keyakinan tersebut dengan ucapan yang benar. Jangan menyelisihi keyakinan tersebut apabila engkau mengharapkan adz-dzafar. Nah, jelasan bawah itu, adz-dzafar itu adalah an-nasr wal izz wa tamkin, yaitu pertolongan, kemudian izz yaitu kemuliaan, atau tamkin kemapanan. Ya kan? Itu sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu, cuma kita ulang dikit enggak masalah. Kemudian sampai di bawah itu dijelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya kerendahan dan kehinaan itu diperuntukkan bagi orang yang menyelisihi syariat atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan wa ju'ila dzillatu was-saghar ala man khalafa amri. Dan dijadikan kerendahan serta kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku, kata Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis yang sahih, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati. Artinya, sesungguhnya aku tinggalkan kalian di atas 2 perkara. Jika kalian setelah aku meninggal nanti berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut, tidak akan sesat selama-lamanya. Coba bayangkan itu. Apa 2 perkara tersebut? Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi ingin selamat, ingin tidak tersesat, maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berat memang, tapi itulah jalan menuju surga. Enggak ada jalan menuju surga itu ringan, enggak ada. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hujibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang enggak suka. Ya kan? Berpegang teguh dengan sunnah berat, orang enggak suka. Kemudian harus sholat 5 waktu berat, ya orang enggak suka. Nah, itulah jalan menuju surga sebenarnya. Ya kan? Harus mencari ilmu, menempuh jalan yang jaraknya sekian-sekian untuk mencari ilmu, sesuatu yang menurut orang itu susah dan juga berat, tapi jalan menuju surga. Masya Allah. Kita lihat berikutnya, halaman 15. Sekarang kita akan bahas sifat tingginya Allah Ta'ala di atas arsy, karena ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda halnya dengan akidah Sufiyah yang mereka katakan Allah Ta'ala di mana-mana. Di mana Allah itu Ta'ala, Pak? Allah Ta'ala di mana-mana katanya. Lah kalau kita katakan Allah Ta'ala di mana-mana, konsekuensinya berarti apa? Berarti di tempat sampah pun ada Allah menurut versi mereka gitu loh. Kalau kita paham seperti itu, rusak akhirnya kan. Di kamar mandi juga ada Allah. Karena mereka membangun keyakinannya di atas 2 keyakinan yang batil. Sufiyah ini ketika meyakini Allah Ta'ala di mana-mana, ya kan? Itu membangun keyakinan tadi di atas 2 keyakinan yang batil. Apa itu? Al-Hululiyah sama Ittihadiyah. Al-Hululiyah itu meyakini Allah Ta'ala berada di dalam makhluk. Keliru atau enggak nih? Keliru. Ittihadiyah itu meyakini makhluk ya Allah gitu loh. Parah lagi itu. Makhluk ya Allah, Allah ya makhluk itu loh. Jadi kadang mereka, barakallahu fiik, sampai-sampai ada yang mengatakan ma'fil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia ngaku Allah. Siapa itu yang dikenal seperti itu? Yang dikenal adalah Ibnu Arabi. Paham ya? Ibnu Arabi zindik kafir. Bedakan dengan Ibnul Arabi tanpa al ya. Yang tanpa al tadi itu zindik kafir, Ibnu Arabi. Kalau yang ada alnya Ibnul Arabi itu Ahlus Sunnah. Paham ya? Termasuk ulama Ahlus Sunnah. Mafhum mengatakan ma fil jubah ilallah, tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Ngaku Allah dia. Nah, itulah dari keyakinan itu akhirnya kalau tanya Allah Ta'ala di mana? Di mana-mana. Tapi secara
Logika barakallahu fiik. Secara logika, fitrah manusia yang suci ini nggak bisa dibohongi. Coba suruh berdoa dia. Kalau disuruh berdoa, kira-kira tangannya kemana arahnya? Kalau dia meyakini mana-mana, berarti boleh tangannya ke bawah ini. Boleh ke kanan juga, boleh ke kiri juga, atau ke belakang ini. Tapi 100% kita yakini dia kalau berdoa pasti arahnya ke atas tangannya. Kalau dia mengatakan di mana-mana, berarti kan tangannya menadahkannya boleh ke bawah, ya kan, ke kanan kiri. Nggak mau mereka. Berarti secara fitrah nggak bisa dibohongi. Itu secara logika seperti itu bantahnya. Nah, kemudian nanti secara dalil akan tersebutkan. Kita lihat dulu. Isbatu sifatul ulu lillahi azza wajal, menetapkan sifat tinggi bagi Allah Ta'ala. Pantunnya, i'taqid rabban ta'ala fil ula fawqa arsyin mustawin rabbun jabar. Artinya, yakinilah Rabb subhanahu wa ta'ala itu fil ula, berada di ketinggian. Maksudnya di atas arsy. Fawqa arsyin, di atas arsy, mustawin beristiwa, rabbun jabar, Rabb yang maha menguasai semuanya. Mafhum? Berarti meninggi, tinggi di atas arsy. Paham ya? Tinggi di atas arsy. Nah, barakallahu fiik. Nah, beristiwa di atas arsy. Artinya istawa itu adalah ala wartafa'a. Tinggi. Paham ya? Di atas arsy. Nah, kemudian tidak perlu bertanya-tanya, terus bagaimana istiwanya? Enggak boleh. Ahlus sunnah punya keyakinan mengenai nama dan sifat ini enggak boleh nanya bagaimananya, enggak boleh. Maknanya boleh. Maknanya apa? Maknanya ya beristiwa di atas arsy yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana bentuknya, bagaimana istiwanya, Allah alam. Itu Ahlus Sunnah meyakini seperti itu. Karena di sana ada kelompok namanya Al-Mufawwidhah. Kelompok Al-Mufawwidhah itu meyakini makna nggak ada. Allah Ta'ala punya tangan nggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallah alam. Itu keliru. Makna harus ditetapkan kita. Yang kita tiadakan bagaimananya. Ingat-ingat ya bedanya itu ya. Kalau Al-Mufawwidhah, dia meniadakan makna. Allah Ta'ala punya tangan? Punya tangan. Maknanya apa? Wallah alam. Kenapa kok ini dikatakan keliru? Karena menuduh Al-Quran Sunnah itu gak ada maknanya. Allah Ta'ala mengatakan bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu dibentangkan. Tangan itu kan maknanya tangan hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Maknanya ada. Cuman orang-orang ini mengatakan maknanya apa? Wallah alam. Itu keliru ya. Yang benar ditanya bagaimana bentuk tangannya, Allah alam. Bisa dipahami? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala masalah apa? Makna atau kaifiyah? Kaifiyah. Kalau makna harus ditetapkan. Allah Ta'ala turun nggak kira-kira? Turun. Kemana? Setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Makna turun apa? Nah, ini harus kita terapkan. Makna turun apa? Makna turun adalah turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Itu Ahlus Sunnah. Kalau Mufawwidhah enggak. Allah Ta'ala turun nggak turun? Makna turun apa? Allah alam. Nah, gimana mau turun wallah alam gimana? Berarti nuduh ayat atau Al-Qur'an atau sunnah itu enggak ada maknanya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diserahkan urusannya kepada Allah Ta'ala bukan maknanya tapi kaifiyahnya. Bagaimana turunnya? Bagaimana tangannya? Bagaimana istiwanya? Wallahu a'lam. Terbedakan enggak? Terbedakan. Harus dibedakan, jangan sampai keliru karena yang namanya kelompok sesat itu banyak sekali. Mirip tapi ternyata berbeda. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri rahimallahu i'taqid fi qalbik. Yakinilah di dalam hatimu. Yakinilah di dalam hatimu. Wantiq bilisanik, dan juga ucapkanlah dengan lisanmu. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dihafalkan ya. Jadi al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Berarti ada berapa poin? 5 poin. Nutkun bilisan, diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawari wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan taatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. 5 poin ini definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan termakan pemikiran Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan iman itu enggak perlu amalan. Amalan enggak masuk dalam definisi iman. Walaupun dia minum khamr, berjudi, berzina, imannya sempurna katanya. Allahul musta'an. Seperti imannya Jibril, Mikail bahkan. Itu versi Murji'ah seperti itu. Makanya Murji'ah mengatakan apabila pelaku dosa mati enggak tobat, itu di akhirat wajib masuk surga. Malah wajib menurut Murji'ah. Kenapa? Imannya sempurna. Kalau imannya sempurna di mana tempatnya? Surga. Itulah versi Murji'ah. Ya, Murji'ah itu meyakini bahwasanya amalan enggak masuk bagian iman. Terus bagaimana? Iman cukup diyakini katanya. Yang penting yang ada dalam hati katanya. Jadi enggak diucapkan,
kemudian nggak diamalkan, yang penting diyakini. Makanya ada orang awam seringnya dinasihati, yang penting kan hatinya mas, iya kan? Yang penting kan hatinya mas. Kita katakan, thayyib, kalau yang penting hatinya tampakkan dengan perbuatan, bukan sekedar di dalam hati sembunyikan. Kalau hatinya bagus akan nampak dalam perbuatannya nanti, iya kan? Perbuatannya minum minuman keras, ya kan? Minum minuman keras, kemudian dia berjudi, berzina, kok yang penting hatinya, iya kan? Berarti yang berada dalam hatinya itu rusak, dibuktikan dengan perbuatan nih, amalan tadi itu. Sehingga kesimpulannya definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah jangan sampai terlupakan. Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusul ma'siyah. 5 poin ini. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini 5 poin sangat penting, jangan sampai terlewatkan. Naam. Dan Murji'ah bahaya sekali. Karena masalah keimanan ini ada barakallahu fik, ada tiga kelompok. Tiga kelompok seputar keimanan ini. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar itu masih mukmin, cuman berkurang keimanannya, enggak sempurna imannya. Menurut Khawarij kafir. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kafir langsung. Karena mereka menggunakan rumus matematika. 10 dikurangi 1, 9, enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak mukmin lagi katanya. Dalilnya mana? Rumus matematika tadi itu. Rumus pengurangan tadi itu. 10 kurang 1 berapa? 9. Apakah dikatakan 10 lagi? Tidak. Gitu kayaknya. Kemudian orang mukmin berbuat dosa besar bagaimana? Kafir. Apa dikatakan mukmin lagi? Tidak, kafir katanya. Ini versinya siapa tadi? Khawarij. Yang ketiga Murji'ah. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Kenapa kalau sempurna imannya? Karena iman seorang hamba itu enggak ada kaitan dengan amalan. Walaupun dia mendem, mabuk, minum minuman keras, berjudi, berzina, imannya sempurna seperti imannya Jibril, Mikail katanya. Allahul musta'an. Dari hukum-hukum tersebut akhirnya apa? Merembet hukum di akhirat. Menurut ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar di akhirat di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, akan mengadabnya. Tapi jika menghendaki mengampuni, akan diampuni. Sesuai dengan kadar apa? Dosanya Allah Ta'ala mengadabnya dan akan mengampuni, kemudian dimasukkan ke surga. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Khawarij yang mengatakan kafir, berarti di mana di akhirat? Di neraka. Kekal bahkan. Syafaat pun gak terima katanya. Khawarij meniadakan syafaat. Untuk pelaku dosa besar gak dapat syafaat katanya. Kata orang-orang Khawarij. Karena Khawarij menghukumi pelaku dosa besar apa? Kafir. Sedangkan orang kafir menerima syafaat gak? Tidak dapat syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, tidak bermanfaat buat orang-orang kafir, kata mereka seperti itu. Paham? Nah, Murji'ah nyeleneh. Murji'ah kan mengatakan tadi apa? Pelaku dosa besar mukmin imannya sempurna. Ya kalau imannya sempurna di mana tempatnya? Surga. Itulah Murji'ah. Banyak orang yang suka pendapat itu karena apa? Ringan, berbuat dosa pun santai aja dia, imannya sempurna. Ya kan? Imannya sempurna, mati masuk surga katanya. Allahul musta'an. Inilah rusaknya keyakinan atau akidah yang rusak berbahaya sekali. Rabban wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabban adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb. Farabbu huwa al-khaliq, ar-raziq, al-malik, al-mudabbir. Masya Allah, lihat itu. Rabb itu adalah khaliq, pencipta, ar-raziq, pemberi rezeki, al-malik, yang menguasai, al-mudabbir, yang mengatur. Itu makna Rabb. Mafhum? Jadi misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna Rabb? Rabb adalah al-khaliq, ar-raziq, al-malik, al-mudabbir. Rabb adalah al-khaliq, zatnya maha pencipta, ar-raziq, pemberi rezeki, al-malik, yang menguasai, al-mudabbir, yang mengatur. Ta'ala, apa ta'ala? Sering kita jumpai kan Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ta'ala? Ta'ala maknanya adalah ta'azama, zat yang agung. Wa taqaddasa, yang suci. Jadi ta'ala itu artinya zat yang maha suci, maha agung. Wa tanazzaha an kulli naqsin wa aibin. Masya Allah, zat yang tersucikan dari apa? Seluruh kekurangan dan seluruh cacat. Aib itu cacat. Seluruh cacat dan seluruh kekurangan ditiadakan, disucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bedanya dengan makhluk, nama Allah Ta'ala semuanya itu indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, berdoalah kalian dengannya. Paham? Nah, di situ barakallahu fiik. Kenapa dikatakan indah nama Allah Ta'ala? Setiap nama pasti menunjukkan zat yang dinamai.
Paham ya? Maksudnya gini. Maksudnya itu sesuai dengan namanya. Allah Ta'ala Razzaq, namanya Razzaq kan? Ya benar-benar berikan rezeki itu loh. Dari yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang manusia, yang hewan, yang tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat rezeki enggak? Semuanya dapat rezeki enggak terkecualikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang hidup di muka bumi ini melainkan rezekinya di tangan Allah Ta'ala. Sehingga karena apa? Karena sesuai dengan namanya, maka namanya itu indah. Beda dengan manusia. Manusia kadang namanya bagus tapi nggak sesuai dengan apa yang dinamai. Namanya Mahmud misalkan, namanya Soleh misalkan, tapi orangnya nggak soleh, orangnya nggak baik. Itulah bedanya dengan makhluk. Dan pahami ya, sehingga makhluk itu serba kurang. Nggak boleh sombong, nggak boleh congkak karena makhluk itu serba kurang gitu loh. Paham ya? Makanya yang paling jahat orang Yahud. Orang Yahud sudah kurang, kemudian dikasih kenikmatan, malah apa? Kufur. Suruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW, malah nolak, bantah, bangkang, ngayal, bandel. Malah mengatakan Allah Ta'ala tangannya terbelenggu katanya. Bayangkan itu, lancang gitu loh. Allah Ta'ala aja nggak selamat dari kejahatan orang Yahud, apalagi manusia, ya kan? Orang Yahud mengatakan, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu. Dibantah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan ghullat aydihim, justru tangan mereka itu terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Lihat itu. Kemudian di ucapan lain lagi, orang-orang Yahud mengatakan, Allah Ta'ala menceritakan itu, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Lihat ini. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan kami ini orang-orang kaya, Allah Ta'ala fakir. Siapa ini? Orang Yahud. Orang Yahud nuduh Allah Ta'ala fakir itu loh. Menuduh Allah Ta'ala fakir, sedangkan orang Yahud mengatakan kami yang kaya. Padahal manusia itu fakir enggak manusia ini? Justru manusia yang fakir. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal azizul hakim. Artinya apa? Wahai segenap manusia, kalian adalah hamba-hamba Allah yang butuh. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang perlu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang fakir itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu menunjukkan bahwasanya kita lah yang fakir. Kita lah yang perlu dan memerlukan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terbalik, orang Yahud mengatakan Allah Ta'ala yang fakir katanya. Kami kaya katanya. Allahumma musta'an. Seperti itu. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Sanaktubu ma qalu. Kami akan tulis apa yang mereka ucapkan. Paham ya? Kami akan tulis apa yang mereka ucapkan, seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya mereka itu lancang kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya kalau sekarang kita saksikan, kita dengarkan, ya kan, frontalnya, kemudian ganasnya orang Yahud memerangi kaum muslimin yang di Palestina misalkan, itu sangat bisa dikatakan Allah Ta'ala aja nggak selamat dulu. Allah Ta'ala aja nggak selamat. Apalagi manusia yang lainnya. Nabi aja selamat, pernah mau diracun gitu kan. Siapa yang pernah mau meracun Nabi kita Muhammad SAW, disusupkan di daging kambing yang diberikan waktu itu? Perempuan Yahudi ya? Ya, perempuan Yahudi ya. Menyusupkan racun nih, barakallahu fiik, daging kambing yang sudah dipanggang itu. Kemudian dikasihkan ke Rasulullah SAW, tapi beliau selamatkan. Allah telah selamatkan beliau dari racun tadi itu. Walaupun disebut para ulama, ketika beliau meninggal dunia tidak terlepas dari apa? Pengaruh dari racun-racun yang dulu pernah disusupkan di dalam daging kambing tadi itu. Menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Ta'ala aja nggak selamat, Nabi aja nggak selamat, apalagi orang-orang yang di bawahnya. Kan itu. Dan sehingga perlu yang namanya tauhid, ya, untuk mengalahkan mereka perlu tauhid. Karena nanti di akhir zaman siapa yang akan menumpas orang Yahud, pengikut Dajjal? Kaum muslimun wahidun. Ya kan? Sampai mereka lari tunggang langgang, sembunyi di balik pohon, ya kan? Sembunyi di balik batu, semua batu dan pohon berbicara, ya muslim ya Abdullah, wara'i Yahudiyun ta'al uqtulhu. Wahai muslim, wahai Abdullah, di belakang ada orang Yahudi, sini bunuh dia. Ini akan ditumpas nanti akhir zaman nanti. Ketika turun Nabi Isa alaihissalam, kemudian sholat di belakang Imam Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, saat itu setelah itu peperangan terjadi yang menghancurkan, membunuh orang Yahud, kaum muslimun al-muwahhidun. Adapun orang yang politik, politik antar benua, politik antar negara itu nggak bisa basmi, nggak bisa. Karena yang namanya politik itu bisa disuap, bisa disuap, bisa negosiasi, ujung-ujungnya apa? Damai. Seperti itu. Nah, tapi kalau perang antar agama, karena akidah itu ya sampai benar-benar apa? Kalimat la ilaha illallah tegak dah selesai. Sebelum tegak itu ya perang terus. Dalam artian apa? Orang Yahudi ini permusuhannya itu bukan perkara yang baru.
sejak dahulu, ya kan? Dikisahkan dalam Al-Qur'an bagaimana musuhnya, ya kan? Allah taala aja dimusuhi, ya kan? Allah taala aja enggak selamat dari kejahatan ucapan-ucapan mereka, nabinya aja mau diracun, ya kan? Mau dibunuh. Nah, kemudian apa? Apalagi hamba-hambanya yang selain itu semuanya. Nah, Allahul musta'an. Berikutnya fil ula ay fil ulu al arsy istawa. Allah taala itu berada di ketinggian beristiwa. Ini perlu diperhatikan ya, karena ada di sana kelompok sesat yang mereka itu termakan pemikiran ahlu kalam, ahlu filsafat. Yang akhirnya mereka menggunakan otak menggunakan menggunakan akal mereka, logika mereka untuk apa? Menolak dalil. Allah taala katanya beristiwa di atas arsy. Naam. Nah, terus bagaimana? Katanya sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Berarti naik turun, naik turun, naik turun. Nah, pemikiran sesat hati-hati itu. Paham ya? Karena mereka pakai logika. Iya juga ya. Naik turun, naik turun. Sedangkan sepertiga malam terakhir itu kan beda-beda. Indonesia beda dengan Saudi, ya kan? Saudi beda negara lain. Terus bagaimana nih? Allah taala berarti banyak. Akhirnya mainnya ke logika. Itu semuanya adalah pemikiran sesat yang harus kita hindari. Kita cukup menggunakan ayat yang Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah taala itu mampu terhadap segala sesuatu. Jadi enggak usah nanya lagi bagaimana ya. Kalau Allah taala turun ke langit dunia, arsy kosong katanya. Seperti itu logikanya. Kalau Allah taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir, berarti naik turun, naik turun, naik turun, karena beda-beda suatu negara katanya. Nah, kita katakan itu enggak perlu dibahas. Karena pembahasan itu enggak pernah dibahas oleh para sahabat wala tabi'in wala atba'ut tabi'in. Nah, kita orang belakangan yang justru mengikuti mereka, kok malah sok tahu gitu loh. Paham ya? Cukup kita yakini, kita imani Allah taala turun setiap sepertiga malam terakhir kemana? Ke langit dunia. Dah, itu aja. Dan kita yakini Allah taala beristiwa di atas arsy. Dah, itu aja. Nah, seperti itu. Jadi kita yakini Allah taala mampu terhadap segala sesuatu. Nah, itu aja. Karena kadang ahlu kalam, ahlu filsafat itu bahaya sekali. Jadi mereka memikirkan sesuatu yang enggak pernah dipikirkan oleh para salaf. Membahas sesuatu yang tidak pernah dibahas oleh para salaf. Bahkan ada juga di antara mereka mengatakan, dulu sebelum Allah taala itu apa ya? Dibahas oleh mereka itu. Padahal perkara yang enggak penting gitu. Intinya Allah taala menciptakan makhluknya, ya kan? Allah taala huwal awwal wal akhir. Allah taala zat yang maha pertama dan maha terakhir. Selesai. Enggak usah nanya dulu sebelum Allah taala apa ya? Nah, itu pemikiran filsafat. Makanya para ulama menggelari ilmu filsafat, ilmu kalam itu la yashfi 'alilan wa la yarmi ghalilan. Ilmu filsafat itu ilmu yang la yashfi 'alilan wa la yarmi ghalilan, tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus dan tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ilmu kalam seperti itu. Yang sakit tambah sakit, yang haus tambah haus. Itu ilmu filsafat seperti itu. Makanya ilmu filsafat dilarang keras masuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah taala, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian beriman terhadap zat yang berada di langit? Apakah merasa aman kalian dari terhadap zat yang ada di langit? Syahidnya mana? Fis sama. Nah, para hizbi ahlu bid'ah wad dhalal, mereka ketika melihat fis sama berarti di dalam langit. Itu pemahaman yang keliru. Fi di artinya ala. Fi di sini artinya apa? Ala. Berarti Allah taala itu beristiwa di atas arsy, bukan di dalam arsy atau di dalam langit. Karena fi itu kalau dalam Dursul Lughah, yang pernah belajar Dursul Lughah ya, jilid 1 atau intinya awal-awal pemula lah, fi artinya di dalam kan? Berarti Allah di dalam langit itu loh. Menurut mereka, ternyata dalam bahasa Arab itu makna fi banyak. Tidak hanya di dalam saja. Fi di sini maknanya bukan di dalam tapi ala, di atas. Contohnya gini dengan ayat yang lain. Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan kamu berjalan di muka bumi, fil ardi. Apakah di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas. Kalau menurut versi mereka, berarti di dalam bumi jalannya gimana? Iya kan? Terbantahkan. Makanya fi kadang artinya ala. Sudah tahu ya? Di sini berarti fi artinya bukan di dalam tapi di atas. Allah taala zat yang di atas langit. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langitan itu? Seperti itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian contoh yang lain biar tambah jelas juga, barakallahu fiik. Tadi itu ayat wala tamshi fil ardi marahan, itu yang bantah mereka. Untuk bantah mereka. Jangan kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Enggak mungkin berjalan di dalam bumi. Fi di atas berarti. Seperti itu. Kadang-kala fi artinya apa? Sebab juga. Jadi fi artinya bukan di dalam, bukan di atas, tapi sebab. Contohnya dakhalatul mar'atu an-nara fi hirratin. Fi hirratin. Seorang wanita masuk ke neraka sebabnya karena seekor kucing. Bukan di dalam kucing. Iya kan?
Diartikan di dalam kucing keliru, di atas kucing juga keliru. Tapi sebabnya karena seekor kucing. Dia tidak kasih makan, tidak pula dia melepaskan kucing tadi. Itu kisahnya kan ma'ruf ya itu ya. Kisah ma'rufah seorang wanita masuk neraka fi hirratin, sebabnya karena seekor kucing, bukan di dalam kucing. Ya kan? Bukan di atas kucing, tapi disebabkan karena seekor kucing. Jadi pahami ya. Jadi kadang makna-makna seperti ini penting. Kalau dalam ilmu bahasa Arab kalau ingin merujuk makna-makna huruf itu kitabnya namanya Mughnil Labib. Kitab Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham. Nah, kitab Mughnil Labib karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah, itu bagus sekali itu. Adapun kalau dalam fikih kan Al-Mughni, Ibnu Qudamah lain lagi itu. Jangan dicampur. Kalau yang masalah fikih Al-Mughni itu karya Ibnu Qudamah. Kalau ini Mughnil Labib. Itu karya Ibnu Hisham rahmatullah alaih. Naam. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut terhadap Rabb mereka dari atas mereka. Berarti di atas Allah Ta'ala. Wa qala huwal aliyyul azim. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan dia zat yang berada di atas ketinggian, zat yang maha tinggi dan agung. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah lah terangkat kalimat thayyib, ucapan-ucapan yang baik, dan amalan saleh yarfa'uh, Allah Ta'ala yang mengangkatnya. Nah, menunjukkan bahwasanya mengangkat itu kan sesuatu dari bawah ke atas itu loh. Seperti itu menunjukkan Allah Ta'ala berada di atas arsy. Na'am, barakallahu fiik. Kita ambil dikit lagi. Kemudian sebutan sini barakallahu fiik fa yasbut lillahi anwa'ul 'ulu as-salasah. Maka telah tetap bagi Allah Ta'ala 3 macam jenis ketinggian. Al-'ulu ini ada 3, untuk Allah Ta'ala ada 3. Pertama, 'ulul qadr. 'Ulul qadr. 'Ulul qadr ini adalah apa? Adalah tinggi secara tinggi secara kemampuan Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, kedudukan Allah Ta'ala tinggi. Itu maksudnya nah, barakallahu fiik, bukan hanya semata-mata ucapan, tapi memang Allah Ta'ala itu kedudukannya tinggi di atas arsy. Yang kedua, 'ulul qahr. Tinggi kekuasaannya. Paham ya? Menguasai semuanya. Yang ketiga, 'ulul dzat. Tinggi secara zatnya. Nah, di sini kita perlu perhatikan, karena menurut mereka mungkin Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya, sehingga ketika makhluknya di bawah, Allah di bawah, itu keliru. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala itu benar-benar tinggi di atas arsy, secara zatnya, secara kedudukannya, secara kekuasaannya. Paham ya? Makanya ada ungkapan uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. 3 ini. Uluwun fi dzatih, tinggi secara zatnya, qaribun min ibadih, dekat dengan hambanya, ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Jadi Allah Ta'ala walaupun tinggi di atas arsy, dekat dengan hambanya, terpisah dari makhluknya, enggak nempel itu loh. Bisa dipahami ya? Dan secara zatnya tinggi. Mafhum? 3 poin tadi. Uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun. Ba'inun artinya munfasilun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Jadi walaupun Allah Ta'ala itu secara zatnya itu tinggi di atas arsy, tapi dekat dengan hambanya. Nempel atau terpisah? Terpisah dari hambanya. Itulah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita lihat berikutnya. Bi khilafil mubtadi'ah alladzina yasbutun atau alladzina yasbitun 'ulwal qadr wal qahr wa yanfauna 'ulwal dzat. Allahul musta'an. Berbeda dengan kelompok mubtadi'ah yang mereka menetapkan tingginya Allah Ta'ala cuma kedudukannya dan kekuasaannya. Allah Ta'ala memang tinggi, tapi yang tinggi apa? Kedudukannya, kekuasaannya. Zatnya enggak tinggi gitu loh. Paham? Fayanfauna, mereka meniadakan, yanfauna meniadakan. Mereka meniadakan 'ulwal dzat, meniadakan tinggi secara zatnya. Memang Allah Ta'ala tinggi memang, apanya? Kekuasaannya dan juga kedudukannya. Terus zatnya di mana-mana gitu loh. Menurut versi mereka. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'al al-jariyah, padahal bersamaan dengan itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bertanya kepada jariyah, budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Seorang budak loh, enggak sembarangan. Orang budak wanita biasanya ilmu kan minim. Ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama, di langit. Ini seorang budak padahal. Berarti menunjukkan zat Allah di langit itu, di atas arsy. Seorang budak aja paham. Fis sama, fi artinya ala. Ya kan? Di atas langit. Akhrajahu Muslim an Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Mafhum? Kesimpulannya seperti itu. Naam. Fauqa arsyin mustawin kama qala ta'ala. Allah Ta'ala berada di atas arsy beristiwa sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Zat yang pengasih Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Tsumma stawa 'alal arsy Ar-Rahman.
Kemudian Allah Ta'ala Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Fi sittin ayatin Al-Qur'an. Disebutkan 6 ayat dari Al-Qur'an. Maksudnya ada ayat dalam Al-Qur'an itu 6 tempat menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Nah, ini yang kita ambil. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya seputar apa definisi arsy itu apa dan bagaimana penjelasan mustawin secara apa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.